Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu bekerja dengan sepenuh hati. Bekerja dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita manusia, kita diciptakan di dunia ini oleh Tuhan tidak sendirian. Setuju ya? Kita diciptakan Tuhan tidak untuk hidup sendirian, tetapi untuk hidup bersama ataupun berhubungan dengan orang lain. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan ada satu perkataan. Tuhan berkata apa? Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Jadi artinya Tuhan menginginkan manusia itu hidup di dalam relasi ataupun persekutuan dengan orang lain. Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Karena arti dan juga nilai hidup kita itu diciptakan ataupun dihasilkan melalui ataupun di dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama. Dibagi juga dengan orang lain, bukan diri sendiri. Tapi kita tahu hubungan kita dengan orang lain itu tidak selalu berjalan mulus. Ya, hubungan ataupun relasi kita dengan orang di sekitar itu tidak selalu menyenangkan. Karena apa? Karena kita punya kelemahan. Ya, karena kita punya keterbatasan. Terkadang hubungan kita dengan orang lain bisa mengakibatkan kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita kesal. Ya, hubungan kita dengan teman misalnya, dengan keluarga, suami dengan istri, bahkan ya orang tua dengan anak. Bapak Ibu, hubungan kita dengan orang lain, siapapun di sekitar kita, itu tidak selalu indah setiap hari dan tidak selalu menyenangkan. Karena apa? Karena kita manusia yang berdosa. Ada egois, ya, ada kecemburuan, ada kelemahan kita lupa dan sebagainya, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menyakiti dan juga mengecewakan orang lain, dan kita juga disakiti dan dikecewakan juga oleh orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengatasi persoalan dosa ini. Ada dosa dalam diri kita, dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengambil dosa kita dan memaku dosa itu di atas kayu salib. Nah, ketika Tuhan Yesus memaku dosa itu di kayu salib, ketika dia mati dan kemudian dibangkitkan kembali, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin memulihkan hubungan kita yang sudah rusak. Bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mau memulihkan hubungan kita yang rusak dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan orang lain yang diakibatkan karena dosa itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hubungan kita yang dipulihkan oleh Tuhan dengan sesama manusia? Dalam hal apa? Dalam bentuk apa? Bapak Ibu, salah satu hubungan yang dipulihkan dengan sesama manusia yang Tuhan mau pulihkan, yang Tuhan mau kembalikan, adalah hubungan kita dengan manusia yang lain dalam hal kita saling melayani. Ya, dalam hal kita saling menolong. Itu Bapak Ibu. Ya, kekristenan atau agama Kristen itu ada yang bilang agama Kristen adalah agama yang melayani. Adalah agama yang melayani. Artinya orang-orang Kristen itu dipanggil Tuhan untuk melayani orang lain. Setuju ya? Orang-orang Kristen kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani ataupun membantu orang lain juga, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini melayani. Seringkali Bapak Ibu kita berpikir kalau melayani itu, orang yang melayani itu biasanya kan lebih rendah. Seperti seorang pelayan kalau di restoran ataupun di tempat kerja, kalau yang kerjanya sebagai pelayan atau pembantu, itu kan berarti posisinya kan di bawah. Ya, seorang pelayan, servant, itu melayani. Siapa yang dilayani? Bosnya. Ya, di dalam hidup kita kan
kita ini, kalau kita sebagai pelayan, berarti ada yang kita layani, ada bos kita. Antara kita jadi bos, kita yang jadi bos, kita yang dilayani, atau kita yang melayani orang lain. Ya, biasanya begitu dalam hidup. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, dan yang di bawah ini biasanya yang melayani yang di atas. Tapi Bapak Ibu, di dalam Alkitab beda. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa kita disuruh melayani bukan karena kita sebagai pelayan kemudian melayani bos kita, atau karena kita bos kita dilayani, bukan. Tapi Alkitab mengajarkan berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa setiap kita, semua kita itu harus melayani. Bahkan seorang bos pun, seorang pemimpin, dia juga harus bisa melayani pelayannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat bersama-sama. Sebetulnya sikap melayani yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Hubungan dengan sesama yang seperti apa yang Tuhan mau pulihkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca dari kitab Efesus. Ya, kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Mari kita baca dari ayat 5. Ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ya, kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ya, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Nah, sudah? Efesus pasal 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan kita semua di sini. Efesus pasal 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu, ayat 5 dimulai dengan hamba-hamba berkata taatilah Tuhanmu. Dan ayat 9 justru ayat ini berkata dan kepada tuan-tuan juga perbuatlah demikian juga. Jadi Bapak Ibu, yang melayani, punya hati untuk melayani, itu bukan hanya orang-orang yang disebut hamba atau sebagai pembantu atau pelayan, tapi yang diminta untuk melayani juga adalah tuan-tuan juga. Ya, tuan sebagai bos, dia juga harus melayani hamba-hambanya, sama. Jadi tidak ada bedanya. Semua orang, baik tuan maupun hamba, baik yang jadi pegawai maupun yang jadi direktur, dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita melayani? Bapak Ibu, ada dua hal di sini. Ada dua hal yang saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama. Ada dua sikap dan dua prinsip di sini yang Tuhan mau kita renungkan dan kita lakukan, Bapak Ibu, di dalam kita melayani satu dengan yang lain. Yang pertama adalah ketika kita melayani atau kita mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Ingat, yang pertama adalah kita mengerjakannya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Nah, ini kita mengerjakan sesuatu itu bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Kita melayani orang lain, tapi kita melakukannya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Nah, di ayat yang ke-6 tadi, Paulus itu ada membagikan, ada membedakan, ada dua jenis hamba. Ada dua jenis hamba di sini. Hamba yang pertama adalah mereka yang bekerja ketika dilihat oleh tuan mereka, hanya untuk menyenangkan hati tuannya.
jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi ada satu hamba, jenis hamba yang bekerja hanya ketika dilihat, hanya ketika tuannya melihat. Tujuannya apa? Supaya tuannya senang. Jadi dia kerja sungguh-sungguh, dia kerja serius, dia kerja baik-baik hanya ketika dilihat, hanya ketika diawasi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak atau banyak nggak orang seperti itu? Saya pikir banyak ya. Dulu kita juga mungkin sama. Ya, ketika kita bekerja, kalau nggak ada yang melihat, kita mungkin santai-santai saja, ya, nggak melakukan apapun. Tapi ketika bos kita ada, atau ketika kita dulu di sekolah mungkin guru kita nggak melihat, ya kita mungkin ngobrol di kelas. Tapi ketika guru kita ada, wah kita diem, kita belajar serius dan sebagainya. Atau sama seperti anak, seperti orang tua, ya ketika disuruh belajar, kalau orang tuanya nggak ada, mungkin anak-anaknya main-main dan sebagainya. Tapi ketika orang tuanya ada, baru serius belajar. Nah ini. Atau ketika kita di jalan raya, kalau di Indonesia Bapak Ibu, orang itu taat lampu merah hanya ketika ada polisi. Ya, taat lampu merah, berhenti hanya ketika ada polisi. Tapi kalau nggak ada polisi, wah lampu merah pun diterobos lewat. Karena apa? Karena nggak ada polisi, nggak ada yang melihat. Nah, Bapak Ibu, itu jenis hamba yang pertama, yaitu melakukan sesuatu hanya di hadapan, hanya ketika dilihat untuk menyenangkan hati tuannya. Lalu Bapak Ibu, ada jenis hamba yang kedua, yaitu hamba yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Hamba yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati, melakukan kehendak Allah. Jadi mau dilihat atau tidak dilihat oleh tuannya, dia tidak berubah. Dia tetap mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Karena apa? Karena dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah itu. Jadi pelayan ini, ya dia melakukan sebaik-baiknya. Dan dia menganggap apa yang dia kerjakan itu sebagai pelayanan dia kepada Tuhan. Jadi dia melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dia bekerja bagi Tuhan, bukan bekerja bagi manusia. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya ketika kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk bekerja dengan segenap hati. Yang pertama itu yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bekerja bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Ya bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau kita menyenangkan hati manusia, hanya ketika kita dilihat manusia, kita baru kerja sungguh-sungguh. Mungkin kita akan mendapat imbalan dari bos kita, tapi itu hanya sementara, kan begitu. Tidak akan berlangsung lama. Karena kalau bosnya nggak ada atau nggak melihat, ya kita suka-suka kita. Bapak Ibu, kalau kita mau menyenangkan hati manusia saja, ya, hati manusia seperti apa yang mau kita senangkan? Ya, seperti apa manusia mau kita senangkan? Kan begitu. Ada banyak tipe jenis manusia di dalam hidup kita, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, saya pernah membagikan cerita di sini juga, mungkin kalau masih ingat. Satu kali ada seorang bapak bersama dengan anaknya, mereka membawa seekor keledai, mau menjual keledai ini di pasar. Nah, jadi mereka berdua membawa keledai ini dengan hati-hati menuju ke pasar, ya dengan harapan keledai ini akan sehat, akan baik-baik saja, sehingga dia nanti akan dijual dengan harga yang mahal di pasar. Nah, ketika mereka membawa keledai ini bersama menuju ke pasar sambil jalan kaki, lalu kemudian ada ketemu beberapa orang. Lalu orang-orang ini melihat bapak sama anak ini sambil bawa keledai jalan. Orang ini berkata, "Loh, kok bodoh sekali. Ada keledai kok nggak dinaiki? Kok malah jalan kaki? Kok nggak dinaiki keledainya?" Ya, nah jadi sang bapak ini, jadi orang ini ketawa. Jadi bapak ini kan dia nggak suka ditertawain orang. Lalu akhirnya
Ya, dia suruh anaknya. Dia suruh anaknya naik keledai itu. Udah nak, kamu naik aja keledai, saya yang bawa keledainya. Nah, ketika mereka berjalan lagi, kemudian ketemu lagi ada orang lain. Ya, ketemu lagi orang lain. Lalu orang ini melihat anaknya naik keledai, bapaknya jalan kaki. Lalu orang ini berkata, "Wih, ini anak kurang ajar. Masa orang tua disuruh jalan kaki, anaknya sendiri naik keledai? Oh, anak yang kurang ajar. Ya, gak sayang ataupun gak hormat sama orang tuanya." Nah, ketika ayahnya mendengar itu, dia juga jadi gak enak hati. Meskipun dia gak capek, tapi karena dengar orang lain ngomong, apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia suruh anaknya, sudah gantian. Udah, kamu yang jalan, saya yang naik, kan gitu. Gantian kan, bapaknya naik, anaknya yang jalan kaki. Nah, ketika jalan lagi, ketemu lagi orang lain, dan orang ini juga ngomong apa? Orang ini ngomong, "Wah, ini bapaknya juga. Ini bapaknya kok jahat sekali. Anaknya kasihan disuruh jalan kaki. Bapaknya sendiri naik keledai." Bapaknya ketika dengar itu juga gak enak hati kan. Waduh, dikatain orang lagi. Lalu akhirnya apa? Disuruh anaknya naik. Udah, yuk naik dua-dua. Dua orang naik keledai itu. Jadi dua orang naik keledai sama-sama. Lalu ketemu orang lagi. Ya, lalu ketemu orang lagi dan orang bilang apa? Orang bilang, "Waduh, ini dua orang ini juga jahat sekali. Itu keledainya itu sudah kecapean, sudah keletihan. Dua orang ini naik gitu loh. Terlalu berat buat keledainya itu. Kasihan sekali keledainya. Mereka berdua lebih kuat rasanya untuk mengangkat keledai itu daripada keledai itu ngangkat dua orang itu." Lalu karena bapak ini sudah kesal ya kan, ini salah, itu salah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka berdua ngangkat keledai itu. Masuk ke dalam pasar, diangkat keledai itu, diikat. Jadi ketika mau masuk ke pasar itu, wah, orang ketawa semua. Ya, orang ketawa. Wah, ini aneh gitu ya. Dua orang kok ngangkat keledai itu. Nah, keledai itu ketika melihat itu dia juga nggak nyaman. Dia goyang-goyang, dia gerak-gerak. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Keledainya ini lepas gitu loh. Pas waktu mereka jalan, itu lewat sebuah sungai. Wah, keledainya ini goyang-goyang, berontak-berontak, dan akhirnya talinya lepas. Akhirnya keledainya ini jatuh ke dalam sungai itu. Jatuh ke dalam sungai dan akhirnya keledainya itu hanyut. Hilang, Bapak Ibu, dan gak dapat apa-apa mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hanya mau menyenangkan hati manusia, ya, ingat Bapak Ibu, kita sendiri yang akan susah. Karena kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang juga. Jadi mari Bapak Ibu, kita ingat bahwa prinsip kita melayani dan juga bekerja itu melakukannya bagi Tuhan, bukan bagi manusia saja. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuan dan juga majikan kita yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan kita bekerja bukan hanya bagi manusia, tapi bekerja bagi Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan bekerjalah dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati. Ayat ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dengan rela. Dengan segenap hati, dengan rela. Ini sebetulnya punya arti yang hampir sama. Bapak, kalau kita lihat di bagian di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu bahkan dikatakan yang dengan gembira menjalankan pelayanannya. Jadi kita mau bekerja bagi Tuhan, kita mau melakukannya untuk Tuhan, bukan bagi manusia. Dan kita bagaimana melakukannya? Melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ada seorang manajer pernah berkata, dia bilang banyak orang bekerja di perusahaan ini, tapi mereka tidak serius bekerja. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh bekerja. Mereka sudah digaji, tapi tidak serius bekerja. Sudah digaji, tapi tidak serius bekerja. Nah, yang digaji saja tidak serius bekerja, apalagi yang tidak digaji. Nah, ini. Jadi artinya tidak sedikit orang yang ketika bekerja itu asal bekerja. Ya, asal mengerjakan, asal jadi. Ya, pokoknya kerja saja, tapi tidak sungguh-sungguh bekerja.
Tuhan berkata, bekerjalah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Kitab Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakan dengan segenap hati. Lalu mengapa banyak orang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga tidak dengan segenap hati? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Bagaimana kita bisa bekerja dengan segenap hati dan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu, ayat yang ketujuh tadi saya sudah sempat singgung. Ayat ini kalau kita baca di kitab bahasa Indonesia sehari-hari, dia terjemahannya menarik. Dia berkata, yang dengan gembira menjalankan pelayanannya. Jadi dengan segenap hati juga sama seperti bekerja dengan hati yang gembira. Jadi alasannya kenapa banyak orang itu kok sepertinya bekerjanya tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati. Alasannya bisa jadi karena mereka tidak menyukai pekerjaan itu, sehingga hati mereka tidak gembira. Ya, sehingga mereka tidak mengerjakannya dengan senang hati. Karena mereka tidak menyukai pekerjaan itu. Karena mereka tidak menyukai apa yang dilakukan itu. Sehingga mereka tidak melakukannya dengan gembira, tidak melakukannya dengan senang hati, dan tentu tidak melakukannya dengan segenap hati. Nah ini. Makanya John Maxwell, seorang penulis buku, dia pernah berkata, cintailah pekerjaanmu, maka baru kita akan serius bekerja. Saya pikir itu betul. Cintai, sukai pekerjaanmu, baru kita akan sungguh-sungguh bekerja. Kalau kita nggak sungguh-sungguh bekerja, bisa jadi alasannya adalah karena kita tidak menyukai pekerjaan itu. Seorang penemu, Thomas Alva Edison, saya pernah membaca, dia berkata begini. Dia sudah menemukan ada banyak sekali penemuan, hasil temuan, katanya bisa ribuan dan sebagainya. Ya, tapi dia pernah berkata begini, saya tidak pernah merasa saya bekerja keras di dalam hidup saya. Kita bayangin dia bisa berkata seperti itu, rasanya aneh. Seorang penemu bisa menemukan begitu banyak penemuan, kok dia bilang saya tidak pernah merasa bekerja keras. Bagaimana mungkin? Tapi dia bilang begini, saya tidak pernah merasa bekerja keras dalam hidup saya. Karena apa? Karena semua yang saya lakukan menyenangkan. Bagi dia, yang dia lakukan itu meneliti, ya, di lab. Bagi dia itu menyenangkan. Jadi dia bisa berkata, saya tidak pernah merasa saya bekerja keras. Kalau bagi kita mungkin itu bukan sesuatu yang menyenangkan, sehingga bagi kita itu susah sekali. Ya, sehingga kita mungkin melakukannya juga tidak dengan gembira dan juga tidak dengan senang hati. Nah ini. Jadi ada yang berkata, jika kita ingin bahagia hari ini, pergi berlibur. Ya, kalau kita mau bahagia hari ini, kita pergi berlibur satu hari ya. Kita kalau mau bahagia bulan ini, pergi bulan madu. Lalu ada yang bilang, kalau kita ingin bahagia seumur hidup, cintailah pekerjaan kita. Ya, cintailah pekerjaan kita. Mungkin itu ada betulnya. Ya, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari, baik yang di rumah maupun yang di kantor. Bapak Ibu, itu ada betulnya. Artinya kita melakukannya dengan hati yang gembira, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melakukannya dengan segenap hati kita. Ya. Dan alasan kita untuk melakukannya dengan gembira. Kalau tadi kan pertama, bekerja bagi Tuhan. Melakukannya dengan gembira. Mengapa kita melakukannya dengan gembira? Seharusnya kita melakukannya dengan gembira bagi Tuhan, bukan bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Ya, karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Amin. Ya, karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita perlu memiliki hati yang gembira ketika kita melakukan pekerjaan itu ataupun pelayanan itu. Bukan hanya bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Amin. Karena kita menganggap semua itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, anugerah keselamatan, berkat kehidupan, hidup yang baru, hidup yang kekal.
itu seharusnya sesuatu yang membuat kita bergembira, seharusnya membuat kita bersuka cita. Makanya tidak heran Bapak Ibu kalau kita sebagai orang Kristen, kita ke gereja Bapak Ibu, ya, dalam pujian kita datang ke gereja itu untuk apa? Memuji Tuhan, betul? Ya, bukan hanya meminta-minta, ya, memohon, berdoa dan sebagainya, tapi kita datang kepada Tuhan itu kita memuji. Artinya kita mengucap syukur Bapak Ibu. Atas apa? Atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Hati yang gembira. Kita melakukannya dengan hati yang gembira. Sehingga dengan itu Bapak Ibu kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan. Karena kita melakukannya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah pagi ini, renungan pagi ini boleh menjadi satu dorongan, satu renungan bagi kita, supaya kita kembali sadar bahwa Tuhan sudah memulihkan hubungan kita yang sudah rusak karena dosa. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita. Yaitu ketika kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lainnya. Ya, kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana kita melayani? Kita melayani, kita melakukannya bukan hanya bagi manusia, tapi kita melakukannya bagi Tuhan. Dan kemudian karena kita melakukannya bagi Tuhan, maka kita juga melakukannya dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan hati yang gembira. Jadi Bapak Ibu, mari, biarlah kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dipanggil Tuhan di dalam hidup kita, mari kita melayani, kita mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, baik yang sebagai mahasiswa, baik yang sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, kita yang bekerja dimanapun Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Karena kita ingat, kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi mari kita melakukannya dengan senang hati, dengan gembira. Baik kita yang mengurus rumah tangga, ya, kita banyak di sini yang sebagai ibu rumah tangga, kita memasak, kita mencuci, mungkin kita menjaga anak, mengurus rumah tangga. Mari kita ingat, kita juga melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Jadi mari kita ingat. Dan kita juga yang belajar, mari belajar sungguh-sungguh. Karena kita melakukannya bukan untuk dosen, bukan untuk manusia, tapi kita juga melakukannya untuk Tuhan. Sama kita yang bekerja juga. Ya, kita melakukan bukan untuk supaya kita naik gaji saja, supaya kita dapat promosi, supaya kita tidak dipecat. Tapi mari kita ingat bahwa kita melakukannya juga untuk Tuhan. Sehingga kita mau melakukannya dengan segenap hati kita, dengan semampu kita, yang terbaik yang bisa kita berikan. Amin. Ya, mari kita berdoa.